Ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata di mana wanita bernama Soraya dihukum rajam karena fitnah dari suaminya. Soraya didudukan ke dalam lubang dengan tangan terikat dan dikubur setengah badan. Kepala desa meminta ayah dari Soraya untuk melempar. Soraya menatap ayahnya dengan tatapan tajam dan penuh isyarat. Ayahnya melempar hingga ketiga kali namun selalu meleset. Giliran suami Soraya melempar, lemparannya tepat kena dahinya. Seluruh warga bersorak, namun keluarga dari Soraya menangis melihat hal tersebut. Kemudian suaminya kembali melempar dengan sangat keras hingga Soraya terluka sangat parah. Soraya hanya bisa menangis. Selanjutnya giliran seorang pemuka agama yang melempar Soraya hingga ia terdorong ke belakang. Lalu kedua anaknya juga terpaksa ikut melempar batu kepada ibunya meski mereka sangat terpukul. Sekarang seluruh warga ikut melempar batu kepada Soraya secara bertubi-tubi hingga Soraya tidak bergerak lagi untuk selamanya. Lelaki tua ini terpaksa melempar anaknya sendiri yang bernama Soraya dengan batu meskipun selalu meleset. Dan suaminya melempar batu dengan sangat keras, termasuk kedua anak yang sangat ia cintai. Lalu seluruh warga melempari Soraya dengan batu secara bertubi-tubi. Ia harus dihukum karena fitnah dari orang yang sangat ia cintai. Sampai akhirnya Soraya meninggal karena hukuman tersebut dengan tubuh yang hancur. Tantenya Zahra meletakkan tubuhnya di pinggir sungai. Keesokan harinya, ternyata tubuhnya telah habis dimakan oleh anjing liar. Dengan hati yang hancur, Zahra mengumpulkan tulang belulang saudaranya. Lalu ia mencuci tulangnya di sungai, mengubur sisa tulang dengan penuh kesedihan. Esok harinya, seorang jurnalis dari luar negeri berhenti di desa tersebut karena mobilnya mogok. Jurnalis itu menunggu di kafe sampai mobilnya selesai diperbaiki. Zahra diam-diam melemparkan bungkusan pada pria itu, lalu pergi. Pria itu membukanya dan ternyata suami Soraya ini mengatur rencana agar bisa menikah lagi. Dia ingin menceraikan Soraya untuk menikahi gadis berusia 14 tahun, anak dari narapidana yang akan dihukum mati. Pria ini bernama Ali, seorang sipir penjara. Dia bisa menyelamatkan ayah gadis itu dengan imbalan bisa menikahi anak gadisnya. Dia mendatangi Mullah Hasan, seorang alim ulama, untuk meminta bantuannya guna membujuk Soraya agar mau bercerai. Mullah Hasan diancam akan dibongkar masa lalunya yang mantan seorang penjahat di depan seluruh warga jika tidak ingin membantu. Hasan kemudian menemui Soraya dan menyampaikan maksud Ali yang ingin bercerai tanpa menanggung hidup Soraya dan keempat anaknya. Soraya kontan saja menolak. Ali langsung pulang ke rumah dan langsung menampar Soraya yang tidak mau menerima tawarannya. Soraya membawa kedua putrinya menginap di rumah bibinya Zahra yang menceritakan rencana Ali dan perlakuan Ali kepadanya. Memukul dan menyeret Soraya di jalanan. Perilaku Ali ditonton oleh warga desa sehingga Zahra datang untuk melerai keributan Ali dan Soraya. Kepala desa datang ke rumah Zahra. Di depan kepala desa, Ali langsung menuduh Soraya telah berkhianat. Soraya diminta untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Di desa ini, suara wanita tidak dihargai. Jadi Soraya yang dituduh, dia juga yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan bisa dipastikan bahwa harga diri wanita di desa ini tidak dianggap. Tiba-tiba, Hasim didatangkan oleh Ali sebagai saksi. Hasim yang telah diancam akan dibunuh oleh Ali mau tidak mau membenarkan apa yang dituduhkan. Kepala desa dan keluarga Soraya berkumpul. Akhirnya mereka sepakat menjatuhkan hukuman rajam kepada Soraya. Ayah Soraya menerima begitu saja keputusan tersebut tanpa beban. Ali mendatangkan Hasim sebagai saksi. Ali mengancam akan membunuh Hasim jika Hasim tidak mau membenarkan apa yang dituduhkan. Kepala desa dan keluarga Soraya berkumpul. Akhirnya mereka sepakat menjatuhkan hukuman rajam pada Soraya. Ayah Soraya menerima begitu saja keputusan tersebut tanpa beban. Mendengar keputusan itu, Zahra mengajak Soraya untuk kabur dari rumahnya. Namun rumah Zahra telah dikepung dan dijaga oleh orang-orang suruhan dari Ali. Di sisa waktunya, Soraya memberikan liontin dan cincin kepada kedua putrinya sebagai kenang-kenangan. Soraya memeluk erat kedua putrinya. Kepala desa mengalami keraguan. Dia sholat istihrar untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kepala desa berdoa minta diberi petunjuk jika keputusannya telah salah dan dia akan membatalkan hukuman itu. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kepala desa. Saat Mullah Hasan sedang berceramah, datang serombongan sirkus yang memotong ceramahnya. Namun kepala desa mengabaikannya.
Termasuk ketika ayah Soraya yang selalu gagal melempar batu ke arah putrinya. Dan seorang warga berteriak bahwa itu adalah petunjuk Allah yang mengatakan bahwa Soraya tidak bersalah. Kepala desa sempat kaget dan bingung mendengar perkataan itu, tetapi ia kembali diyakinkan oleh Mullah Hasan dan hukuman tetap dijalankan hingga tubuh Soraya tidak bergerak lagi untuk selamanya. Zahra telah menceritakan semuanya kepada wartawan asing itu. Fred menangis mendengar apa yang barusan saja ia dengar. Ucapan mereka terhenti ketika kedatangan Hashim yang telah selesai memperbaiki mobil Fred. Di tengah jalan, Zahra dan Fred berpapasan dengan Ali dan Mullah Hasan. Mereka mendengar percakapan bahwa Ali tidak jadi menikahi gadis belia putri narapidana. Karena diliputi rasa bersalah dan marah, Hashim langsung membuka kebohongan Mullah Hasan dan Ali di depan kepala desa. Kepala desa merasa sangat marah karena merasa dimanfaatkan oleh Mullah Hasan dan Ali. Namun Mullah Hasan mengatakan bahwa kepala desa ikut andil atas keputusan hukuman itu. Ketika Fred akan pulang, Mullah Hasan merampas rekaman milik Fred dan langsung merusaknya. Fred yang kesal langsung meninggalkan mereka dengan mobilnya. Di gerbang desa, tiba-tiba Zahra muncul dengan membawa kaset rekaman yang asli. Zahra memberikan kepada Fred bersama harapan agar dunia mendengarkan kisah Soraya. Mullah Hasan dan kelompoknya berusaha mengejar, namun itu terlambat. Hingga akhirnya kisah pilu tentang Soraya menyebar ke seluruh dunia. Pertama kali buku tentang kisah Soraya ditulis dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris hingga tersebar ke seluruh dunia. Kisah Soraya ini mengingatkan kita bahwa betapa kejamnya sebuah fitnah. Namun sayangnya banyak orang yang sering termakan oleh fitnah.